Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'aziman. Fa in asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin fin nari wa ilan nar. Amma ba'd. Wa ya ma'asyiral muslimin wa ya ma'asyiral muslimat, ahibbai hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Alhamdulillah, di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita untuk berjumpa kembali. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih memberikan kenikmatan yang tak terhingga ke dalam diri kita. Di malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan kita dalam rangka melaksanakan ketaatan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga pertemuan kita ini, perjumpaan kita ini, kumpulan kita ini termasuk kumpulan ataupun kegiatan yang mana akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga mendapatkan ridha dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullahu ajma'in. Pernah Umar ibn Abdul Aziz rahimahullahu ta'ala, beliau pernah mengatakan suatu perkataan yang mana menunjukkan kepada kita tentang hakikat dunia yang kita tempati ini. Beliau mengatakan, ad-dunya laysat bidari qararin, bahwasannya dunia ini tidaklah tempat yang selama-lamanya. Dunia yang kita tempati ini bukan tempat yang selama-lamanya. Kataballahu 'alaiha al-fana. Allah mewajibkan, Allah menuliskan, menggariskan dengan perkara dunia ini, bahwasanya dunia yang kita tempati ini mau enggak mau ada masanya akan hancur, akan sirna.
Itulah yang dikatakan siapa? Umar ibn Abdul Aziz, yang mengatakan bahwa dunia yang kita tempati ini laisat bidari qarar, bukan tempat kita yang selama-lamanya. Kataballahu alaihi al-fana, Allah mentakdirkan, Allah menuliskan dalam perkara dunia ini dia akan sirna, dia akan hilang. Maksudnya waktu dunia ini ada masanya. Kapan? Ketika masanya habis, maka habislah dunia. Wa kataballahu ala aliha fiha adh-dha'n, dan Allah juga menggariskan, Allah juga menuliskan kepada ahlinya, kepada penduduknya, bahwa penduduknya ini yang ada di dunia pastilah mereka semua akan kembali. Jadi kita selaku yang ada di muka bumi ini, selaku yang menjadi penduduk muka bumi ini, suatu hari pastilah kita akan kembali. Fakam min amirin amma qalilin yakhrab. Berapa banyak sesuatu yang dulunya jaya, sesuatu yang dulunya hebat, gak lama dari itu tahu-tahu langsung apa? Roboh. Tahu-tahu langsung musnah, tahu-tahu langsung hancur. Jadi banyak sekali dulunya jaya, dulunya hebat, tahu-tahu hancur. Dulunya gagah, dulunya ganteng, tahu-tahu enggak ada. Selanjutnya beliau mengatakan, wa kam min muqimin amma qalilin yad'an. Dan berapa banyak orang yang menghuni di dunia ini, berapa banyak penduduk dunia ini yang enggak lama dari itu tahu-tahu mereka semua pergi meninggalkan dunia. Selanjutnya beliau mengatakan, inilah diantara perkataan beliau, bahwasanya dunia adalah tempat yang tidak selama-lamanya. Allah pastikan dunia ini adalah tempat yang fana, yang enggak selama-lamanya, dan Allah juga tuliskan bagi para penduduknya dia pasti akan meninggalkan dunia. Dan alangkah banyaknya perkara yang dulunya jaya, tapi enggak lama dari itu langsung sirna. Dan berapa banyak orang-orang yang menduduki dunia atau menghuni dunia, enggak lama dari itu pula mereka semua juga meninggalkan dunia. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari perkataan ini ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala, Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah ta'ala memberitahukan dan mengajak kepada kita semua bahwasanya kita ini harus sadar, jangan sampai kita ini terlena, bahwasanya dunia yang kita tempati itu bukan tempat kita yang selama-lamanya. Tempat dunia yang kita tempati ini hanyalah tempat singgahan kita, tempat yang fana, yang mana kita semua pasti meninggalkan dunia tersebut. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya Ali radhiyallahu anhu beliau juga mengatakan, wa inna akhwafu ma yakhafu 'ala al-mar'i fiha ittiba'ul hawa wa tulul amal. Sesungguhnya perkara yang paling saya takuti yang akan menimpa kepada seseorang ialah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, wa tulil amali, dan panjangnya angan-angan. Jadi Ali juga mengatakan kepada kita semua bahwasanya perkara yang paling beliau takuti yang akan menimpa kepada seseorang ialah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsunya, yang mana kita tahu nafsu itu mengajarkan kepada kita semua biasanya kepada kejelekan. Allah mengatakan, fa innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya memang nafsu itu dominannya, kebanyakannya memang mengarahkan kita semua ke dalam keburukan. Illa marrahim, kecuali yang memang diberikan apa? Dikasih sayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka beliau melanjutkan, fa inna tiba'al hawa, karena sesungguhnya mengikuti hawa nafsu itu yasuddu 'anil haqqi, akan menutup kita, akan mencegah kita dari yang namanya kebenaran.
Kalau kita semua sudah mengikuti nafsu kita, mengikuti perkara buruk kita, maka dosa-dosa kita ini, kemaksiatan kita ini, maka akan menjadi penghalang, menjadi penutup antara kita dan antara kebenaran. Maka wajar kalau Ali radhiyallahu anhu beliau menakuti dua perkara ini, ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Kenapa? Karena dengan mengikuti hawa nafsu ini maka manusia itu akan tertutup dari yang namanya kebenaran. Maka wajarlah Allah ketika mengatakan di dalam Al-Quran surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah mengatakan dalam ayat ini yang menjelaskan ketika awal mulanya orang-orang musyrikin, mereka semua ketika didatangkan ayat Al-Quran, didatangkan ayatnya Allah, mereka semua mendustakan. Mereka semua mengatakan bahwasanya bahwa ayat ini atau Al-Quran ini itu hanya asatirul awwalin, dongeng atau cerita-cerita zaman dahulu. Maka mereka semua ketika ngomong itu, maka mereka semua mengatakan mereka semua mendustakan Al-Quran. Tetapi langsung dibantah Allah. Jadi omongan mengatakan kal asatirul awwalin itu hanya dongeng saja, itu sejatinya enggak menjadi penutup orang-orang itu menerima ayat Al-Quran. Yang menjadi penutup apa? Kalla, sekali-kali tidak. Bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Sungguh hati yang dimilikinya itulah apa? Terron, mendapatkan apa bahasa ron itu ya? Karat yang mana menutupi hati kita. Kalla bal ron ala ma kanu yaksibun, atas apa-apa yang mereka perbuat. Jadi ayat ini memberitahu kepada kita bahwasanya memang kemaksiatan, bahwasanya mengikuti hawa nafsu itu nantinya akan memberikan penghalang bagi kita untuk menerima kebenaran. Sebagaimana dalam ayat tadi, ketika diberikan ayat Al-Quran mereka semua menolak. Jadi alasan menolaknya itu bukan karena itu dongeng orang dahulu, tidak. Kenapa? Karena sejatinya kalau kita bisa melihat dulu orang-orang musyrikin itu ketika mereka semua datang Al-Quran, sejatinya kalau mereka semua mau ngomong dari hati yang dalam, maka mereka semua mengatakan memang ayat ini adalah wahyu. Itu aslinya. Maka kita bisa melihat beberapa kisah yang mengatakan ada orang-orang, di antaranya siapa? Di antaranya kalau nggak salah Abu Lahab, kalau nggak Abu Jahal, yang mana orang ini diam-diam bersengaja untuk mendengarkan ayat Al-Quran. Diam-diam dia menikmati. Itu karena datang dari hati. Tetapi kalau misalkan di hadapan manusia, di hadapan orang banyak, mereka semua mengatakan tidak. Ini semua sahir. Sihir. Ini semua hanyalah cerita dongeng. Itu perkataan mereka. Tetapi kalau dari hati mereka semua jelas tahu bahwasanya ayat Al-Quran itu adalah ayat mukjizat. Dia adalah wahyu. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, maka mengikuti hawa nafsu, mengikuti kemaksiatan itu akan menghalangi kita dari yang namanya kebenaran. Karena dosa yang kita lakukan, sekali dosa maka akan membuat satu titik ada di dalam hati. Semakin terulang, semakin mengulang, tambah lagi, maka semakin bertambah pula hitam yang ada di dalam hati kita. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, Ali juga melanjutkan wa inna tulal amal, adapun panjang angan-angan itu yunsi al-akhirata, akan melupakan kita dengan yang namanya akhirat. Jadi kita semua panjang angan-angan kita tuh panjang dalam perkara dunia, sehingga apa, kita semua obsesi kita itu hanya ngejar dunia. Sehingga kalau kita semua sudah menghabiskan waktu yang kita miliki hanya untuk perkara dunia, ujung-ujungnya perkara akhirat sudah nggak ada waktu. Dan itu nanti kita pastikan sudah lupa dengan yang namanya
akhirat. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa ala, inilah diantara dua perkara yang mana ditakuti oleh siapa? Ali radhiyallahu anhu. Yang pertama ialah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu, karena dengan mengikutinya maka akan menghalangi kita dari yang namanya kebenaran. Yang kedua ialah tulul amal, panjangnya angan-angan kita dalam perkara dunia kita semua. Sehingga apa? Dengan panjangnya angan-angan kita, yunsil akhirata, dia semua akan melupakan kita semua dari yang namanya kampung akhirat. Maka rahmatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui panjang angan-angan inilah nantinya yang menjadikan kita semua gara-gara panjang angan-angan lupa dengan akhirat, maka penyesalanlah yang akan kita dapatkan. Maka banyak ayat yang menjelaskan kepada kita semua. Di antara ayatnya Allah juga mengatakan Rabbirji'un. Orang-orang itu Allah menggambarkan keadaan manusia nanti ketika di akhirat. Allah menggambarkan ada di kalangan manusia itu nanti mengatakan Rabbirji'un, ya Allah, kembalikanlah saya yang namanya ke dunia. Kembalikanlah saya. Supaya apa? La'alli a'malu shalihan fima taraktu. Supaya saya bisa beramal dari perkara-perkara yang memang dulunya saya tinggalkan, enggak saya amalkan. Ketika diberikan kesempatan hidup di dunia enggak mau sholat. Ketika diberikan kesempatan di dunia enggak mau cari ilmu. Ketika hidup di dunia enggak mau bersedekah, enggak mau membantu orang, nanti ujung-ujungnya apa? Rabbirji'un, kembalikan saya. Inilah penyesalan. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Jalla wa ala, di antara perkara yang mana akan memberikan kemudahan bagi kita semua untuk menyelesaikan masalah-masalah tadi, di antaranya tulul amal wa ittiba'ul hawa, di antaranya ialah bahwasanya setiap diri kita harus ada yang namanya muhasabatun nafsi. Harus ada yang namanya muhasabatun nafsi atau yang dinamakan introspeksi. Harus ada namanya muhasabah, menghitung diri kita, menghitung apa yang telah kita lakukan. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu di antara cara agar kita semua bisa menyelesaikan masalah-masalah tadi, mengikuti hawa nafsu atau apa? Panjang angan-angan yang kita miliki. Yaitu dengan cara kita semua harus muhasabatun nafsi, menghitung atau mengintrospeksi diri kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat 18, Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Jadi Allah mengatakan, wahai orang-orang yang beriman, takutlah kalian semua kepada Allah, dan hendaklah kalian semua melihat, setiap diri kita ini melihat apa yang telah kita siapkan untuk hari esok. Jadi Allah meminta kepada kita dalam ayat ini, memerintahkan kepada kita agar kita ini selalu muhasabah, selalu introspeksi, kita lihat diri kita apa yang sudah kita siapkan untuk hari esok. Kenapa? Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Dan takutlah kalian semua kepada Allah, sesungguhnya Allah khabirum bima ta'malun, maha mengetahui dari apa-apa yang kalian lakukan, dan maha memberitahu dari apa-apa yang telah kalian lakukan. Maka ikhwatal iman, saudaraku yang dirahmati Allah Jalla wa ala, dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada hambanya untuk melihat apa yang telah dipersiapkan untuk hari esoknya. Wadzalika yatadamman muhasabatun nafsi ala dzalik.
Dan ini mengandung makna bahwasanya ketika Allah memerintahkan kita untuk melihat apa yang telah kita siapkan untuk hari esok itu mengandung makna muhasabatun nafsi. Mengandung makna apa? Introspeksi di diri. Kenapa? Karena Allah menyuruh kepada kita wal tangdur. Hendaklah diri kita ini melihat diri kita. Jadi bukan melihat begini tidak, tetapi melihat dengan apa? Dengan diri kita. Kita hitung dengan kebaikan kita, hitung dosa kita, hitung apa yang telah kita lakukan. Maka Ibnu Katsir mengatakan ketika mengomentari ayat tersebut, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Ini berkata Ibnu Katsir. Dikatakan tadi yatadhamman ala muhasabati nafsi, mengandung makna introspeksi diri. Maka Ibnu Katsir mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Jadi hisablah diri kalian, introspeksilah diri kalian sebelum kalian semua dihisab. Hitunglah diri kalian dulu sebelum kalian semua dihitung. Wangduru madza iddakhartum li anfusikum min al-amali sholihat. Dan hendaklah kalian semua melihat apa yang telah kalian semua simpan dari amal-amal kebaikan untuk liyaumi ma'adikum, untuk hari tempat kembali kalian, yaitu maksudnya akhirat. Jadi Ibnu Katsir mengatakan bahwasannya kita ini suruh mengintrospeksi diri kita, suruh menghitung-hitung diri kita. Apakah diri kita ini sudah beramal soleh atau diri kita ini penuh dengan dosa. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita nanti ini melakukan suatu perbuatan ketika datang di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah juga mengatakan wala uqsimu bin nafsil lawwamah. Wala uqsimu bin nafsil lawwamah, dan saya juga bersumpah dengan jiwa al-lawwamah. Apa itu al-lawwamah? Maka dikatakan qala Imam Asy-Syaukani, qala Mujahid juga mengatakan hiyallati talumu ala ma fat. Jadi nanti pada hari kiamat itu ada orang-orang yang mana mereka semua menyesal dengan menyesal sesal-sesalnya. Mengatakan hiyallati talumu ala ma fat. Mereka semua menyesal. Mereka semua mencela atas apa-apa yang telah selesai. Maksudnya telah selesai dia lakukan ketika di dunia. Watandamu, dan dia pasti menyesal. Fatalumu nafsaha ala syarr, dan orang ini akan menyesali, mencela dirinya gara-gara kejelekan yang dia lakukan. Jadi kata lawamah tadi adalah orang yang selalu mencela. Maksudnya apa? Mencela ketika datang pada hari kiamat itu dari kejelekan-kejelekan dirinya yang telah dia lakukan ketika di dunia. Wa 'alal khairi lima lam tastakthir minhu. Dan dia juga mencela dirinya. Kenapa? Dari kebaikan yang mana dia tidak memperbanyak ketika ada di dunia. Jadi nanti di dunia itu, di akhirat itu ada dua celaan. Satu celaan gara-gara apa tadi? Dosa yang dia lakukan gara-gara dia melakukan di dunia. Dan kebaikan yang dia tidak lakukan ketika dia di dunia. Ini semua menunjukkan kepada kita semua orang-orang tadi menyesal atas apa yang mereka semua lakukan ketika di dunia. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini menjadi penting buat kita semua bahwasannya muhasabatu nafsi, introspeksi diri kita, menghitung diri kita, itu memang perkara yang memang dianjurkan dan disyariatkan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perlu diketahui bahwasannya sudah Isya belum? Belum ya? Bahwasannya setiap perkara atau setiap syariat yang mana
disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pastilah dia memiliki manfaat dan dia memiliki faedah. Jadi setiap perkara yang disyariatkan Allah, mau nggak mau pastilah ada manfaat yang Allah siapkan. Ada faedah yang kita bisa dapatkan. Begitu pula muhasabatu nafsi, introspeksi diri kita, menghitung-hitung diri kita ini ketika belum datangnya akhirat, itu juga akan memberikan dampak kebaikan, memberikan buah kebaikan untuk kita. Di antara manfaat yang pertama atau di antara buah yang pertama bagi orang-orang yang mau muhasabatu nafsi, orang-orang yang mau mengintrospeksi dirinya, menghitung-hitung dirinya, maka yang pertama ialah dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Itu manfaat yang pertama. Itu faedah yang pertama, buah yang akan kita dapatkan kalau kita melakukan introspeksi dalam diri kita, bermuhasabatu nafsi dalam diri kita, maka yang pertama ialah mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita semua bisa mendapatkan pahala? Otomatis karena muhasabatu nafsi, karena introspeksi itu adalah syariat yang mana memang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat yang telah kita baca tadi, kalaulah itu memang disyariatkan Allah, pastilah Allah akan memberikan pahala dari syariat tersebut. Itu manfaat yang pertama. Di antara manfaat yang kedua, kalau kita semua mau introspeksi diri kita, maka kita semua al-intibahu ila taksiri nafsi, akan sadar dari kelalaian diri kita. Jadi gara-gara kita introspeksi, maka kita semua akan sadar dari kelalaian atau kekurangan diri kita dalam melaksanakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sering bermuhasabatu nafsi, menghitung-hitung bagaimana Allah memberikan kenikmatan, bagaimana Allah memberikan kebaikan kepada kita semua, maka kalau kita sering introspeksi, kita langsung akan sadar. Kenapa? Karena banyak sekali orang-orang yang sekarang ini belum sadar. Mereka semua banyak mendapatkan kenikmatan dari Allah. Bahkan kalau kita hitung-hitung, mereka semua itu orang yang di teman-teman kita, saudara kita, bahkan lebih banyak mendapatkan kenikmatan daripada kita. Terkadang gitu. Lebih kaya, ya. Lebih miskin, lebih ganteng, ya. Lebih sehat, ya. Lebih semua. Berarti kenikmatannya lebih banyak. Tetapi mereka semua dalam keadaan lalai, gak mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita ini, kalau kita mau introspeksi, kalau kita mau bermuhasabatu nafsi, maka kita semua akan sadar bahwasannya Allah telah memberikan kenikmatan yang sangat luar biasa ke dalam diri kita. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa min fawaidi muhasabati nafsi ya ibadallah, innaha tu'arriful insana bi ni'matillahi alaih. Kalau kita sering introspeksi, maka introspeksi tadi akan mengenalkan kita semua dengan kenikmatan dari Allah. Jadi kalau kita sering bermuhasabah itu, kita akan tahu, ya Allah, memang nikmat ini datang dari Allah. Orang-orang kita ini masih banyak, mereka semua nggak sadar bahwa nikmat itu datang dari Allah. Maka wajar kalau mereka semua masih senang bermaksiat kepada Allah. Maka dengan kita introspeksi tadi, maka introspeksi tadi, muhasabatu nafsi tadi akan membuat kita semua ingat dengan kenikmatan yang datang dari Allah. Setelah kita semua ingat, maka kita semua akan bersyukur atas nikmat tersebut. Jangan mimpi orang itu mau bersyukur kalau dia nggak ingat bahwa itu nikmat dari siapa? Allah.
Maka wajar kalau kita ini melihat orang-orang yang nggak bersyukur itu. Kenapa? Karena mereka semua nggak ingat bahwa itu nikmat dari Allah. Tetapi kalau kita semua sudah introspeksi, membuahkan, kita ingat bahwa nikmat ini datang dari Allah, selanjutnya baru kita mensyukurinya. Wa yastakhdimuha fi ta'atillahi. Maka kalau kita bersyukur, maka kita gunakan kenikmatan tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu diantara tanda syukur. Allah juga mengatakan, i'malu ala Dawud syukra. Wahai keluarga Nabi Daud, beramalah kalian semua. I'malu ala Dawud syukra, dikarenakan atau tanda bahwa kalian semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tandanya kita syukur itu bukan hanya mengucapkan alhamdulillah. Itu baru dari sebagian. Yang paling inti ialah bagaimana menggunakan rezeki tersebut, menggunakan kenikmatan tersebut dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ini diantara manfaat yang kedua, yaitu dengan kita introspeksi diri, maka kita semua akan sadar bahwasannya Allah telah memberikan kenikmatan kepada kita semua, dan kita akan mensyukuri nikmat tersebut dan akan membuahkan amalan. Maka ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara perkara yang mana akan kita dapatkan kalau kita semua mau bermuhasabatu nafsi atau introspeksi diri. Sudah Isa belum sekarang? Kalau sudah Isa dulu, nanti biar kita lanjut, biar tenang gitu. Udah belum? Belum? Sudah 30 ini. Udah kan? Nah, udah. Adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Barakallahu fiik. Asyhadu an la ilaha la haula wala quwwata illa billah.
محمد الوسيلة والفضيلة بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Manfaat yang ketiga atau buah yang ketiga bagi orang-orang yang mau melaksanakan muhasabatu nafsi atau melaksanakan introspeksi diri, maka yang ketiga ialah ma'rifatu ilalin nafsi wa uyubiha. Ketika kita semua melakukan introspeksi, maka akan mengetahui penyakit-penyakit yang ada di dalam diri kita. Jadi kalau kita sering mengintrospeksi diri kita, maka kita semua akan mengetahui kita ini lagi sakit apa. Jadi diri kita ini terjangkit penyakit apa? Kalau kita nggak mau mengintrospeksi diri kita, nggak mau melihat diri kita, yang nggak bakal kita semua tahu penyakit kita. Setelah kita semua mengetahui dari penyakit yang ada dalam diri kita, poin yang selanjutnya ialah wasa'yu fi mu'alajatiha. Bersegera untuk mengobati penyakit tersebut. Jadi bukan hanya tahu saja, ya tahu penyakit saya itu lemah dalam misalkan sholat tahajud, lemah dalam misalkan ini, lemah dalam ini, tapi nggak mau ngobati, ya sama aja. Tapi kalau kita introspeksi, kita akan mengetahui yang pertama apa? Mengetahui kelemahan kita, di mana kita lemah ini. Setelah itu baru apa? As-sa'yu ila mu'alajatiha. Bersegera berusaha agar kita ini mengobati penyakit yang ada di dalam diri kita. Maka dikatakan faman lam yutalli ala uyubi nafsi. Barang siapa yang tidak melihat penyakit yang ada di dalam dirinya, lam yumkinuhu izalata. Enggak mungkin dia akan menghilangkan penyakit tersebut. Kalau dia enggak merasa bahwa dirinya itu memiliki penyakit, enggak mungkin dia itu akan mengobati penyakitnya. Kenapa? Wong dia itu enggak merasa dia itu sakit. Tetapi kalau dia merasakan dirinya sakit, sholat malas, ini malas, itu malas, maka itu kan penyakit. Nah, setelah dia tahu penyakitnya, maka segera mencari obat. Yang jadi masalah kalau itu penyakit tapi enggak dikira penyakit. Inilah yang menjadi masalah. Kalau dia enggak tahu kalau itu penyakit, ya enggak bakal cari obat. Maka ini pentingnya introspeksi diri, muhasabatu nafsi. Dengan itu kita akan mengetahui kelemahan diri kita semua, mengetahui penyakit yang ada dalam diri kita, dan langsung bersegera untuk mengobati penyakit tersebut. Maka Abu Hafiz juga mengatakan dalam perkataannya, man lam yahtam nafsahu ala dawamil awqat. Barang siapa yang tidak memperhatikan dirinya di dalam setiap waktunya, walam yukhalif fi jamil ahwal, dan tidak menyelisihi nafsunya di setiap waktu, setiap keadaan, walam yajruha ila makruhiha fi sa'ir awqati, dan tidak menariknya dari perkara yang dia enggak sukai, karena maghruron, maka dia termasuk orang yang akan maghrur, orang yang bakal maghrur itu tertipu. Jadi kalau hanya kita ini misalkan mengikuti nafsu terus, kapan waktu nafsu kita pingin apa kita ikuti, entah itu halal atau haram, yang penting kita ikuti. Maka kalau kita termasuk orang yang begitu, termasuk orang yang maghrur, termasuk orang yang tertipu, terbuai dengan tipuan. Wa man nadira ilaiha bi istihsani syai' minha, dan barang siapa yang melihatnya dengan kebaikan saja dari nafsu tadi, faqad ahlakah, maka sungguh dia nanti bakal merusak dirinya. Maka ini penting buat kita ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa ala. Kalau kita semua sudah tahu bahwasannya diri kita memiliki penyakit, dan intinya kita tahu bahwasannya musuh kita itu bukan hanya syaitan. Musuh yang ada dalam diri kita itu bukan hanya
syaitan, tetapi masih ada yang namanya nafsu. Dan nafsu inilah yang mana membedakan kita dengan para malaikat. Kalau malaikatnya Allah memang mereka semua nggak pernah bermaksiat, kenapa? Ya memang mereka semua nggak memiliki nafsu, nggak ada keinginan sama sekali. Tetapi beda dengan kita. Memang Allah itu buat manusia seperti kita ini ada di dalamnya yang namanya nafsu, yang namanya keinginan. Dan cenderungnya nafsu itu memang kebanyakan ngajak sesuatu yang keburukan. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini penting buat kita semua. Jadi musuh kita itu bukan hanya syaitan, tetapi juga ada yang namanya nafsu. Dan nafsu itu kita juga harus memerangi. Jangan selalu mengikuti nafsu yang kita miliki. Kalau memang nafsu tadi mengajak ke dalam perkara yang memang tidak diridhoi Allah, ya jangan ikutin. Jangan ikutin. Kalau kita semua mengikutin nafsu yang kita miliki, padahal dalam rangka bermaksiat kepada Allah, maka berarti kita telah mengikuti musuh kita. Maka wajar kalau kita semua biasanya ada seorang yang bertanya, Ustaz, ini kan katanya yang namanya zaman puasa atau puasa Ramadan, syaitan itu di mana? Diikat, ya atau tidak? Sufidatis syayatin. Jadi syaitan itu memang dibelenggu. Kenapa? Agar memang gak ganggu manusia. Agar memang manusia kita ini biar bisa optimal dalam beribadah kepada Allah. Dan lagi ini menunjukkan bahwasannya Ramadan itu memang ladang kita untuk mencari surga. Selain Allah melipat gandakan, Allah juga mengikat yang namanya musuh kita, yaitu syaitan. Tetapi kita masih ada yang namanya nafsu. Makanya wajar kalau di Ramadan masih banyak orang-orang yang mana melakukan kemaksiatan. Kenapa? Karena nafsunya yang mengajarkan perkara tersebut. Atau kebiasaan yang dia lakukan di sebelum Ramadan, sehingga kebiasaan yang dilakukan rutinitas tadi itu menjadi terbiasa sehingga dilakukan di dalam bulan Ramadan. Maka ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, ini diantara perkara yang ketiga yang kita bisa ambil, yaitu apa? Bahwasanya dengan memuhasabah, introspeksi diri kita, menghitung diri kita, maka kita semua akan mengetahui penyakit yang ada dalam diri kita dan kita bersegera akan mengobati penyakit tersebut. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara yang keempat yang mana menjadi buah, menjadi faedah, manfaat bagi orang-orang yang mau introspeksi dirinya ialah qat'ut tariqul ghaflah an-natijah an turil amali, akan memutus tariqil ghaflah, jalannya lupa. Jadi akan memutus lupanya kita dengan akhirat. Kenapa? An-natijah yang mana timbul dari panjangnya angan-angan. Seperti yang dikatakan tadi yang di awal tadi ya, bahwasanya memang obatnya apa tadi? Obatnya tulul amal, panjangnya angan-angan dan panjangnya mengikuti hawa nafsu. Apa itu? Di antaranya muhasabatun nafsi, mengikuti hawa nafsu, menghitung diri kita dengan introspeksi. Maka dengan kita mengintrospeksi diri kita, dengan kita bermuhasabah diri kita, maka kita semua akan memutus yang namanya lalai dari akhirat. Karena kalau kita semua sudah panjang angan-angan ini yunsil akhirata, akan menghilangkan, melupakan kita dengan yang namanya akhirat. Dan dengan cara muhasabatun nafsi, maka akan mengembalikan kita semua untuk ingat dengan yang namanya kampung akhirat. Maka itu diantara perkara yang keempat
yang bisa didapatkan bagi orang-orang yang mau muhasabatun nafsi. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, perkara yang selanjutnya, perkara yang kelima, manfaat yang kelima ialah bahwasannya muhasabatun nafsi itu akan menjadikan diri kita semua selalu bersiap-siap untuk kampung akhirat. Jadi orang kalau sudah sering muhasabah, sudah sering ingat dengan akhirat, ya. Tadi kan gara-gara kita muhasabah diri, maka kita ingat akhirat. Kalau kita semua ingat dengan akhirat, maka kita semua akan selalu bersiap-siap untuk berjumpa dengan yang namanya akhirat. Kita semua akan mudah melaksanakan ketaatan dalam rangka persiapan kita untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagi dan lagi itu semua muncul, itu semua hasil dari apa? Dari kita semua introspeksi diri kita. Jadi dengan kita introspeksi diri kita semua, maka kita semua akan dawamu isti'dad, selalu bersiap-siap untuk kampung akhirat, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita tahu bahwasanya yang namanya perbekalan kita yang akan membuat kita bahagia yaitu ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin banyak ketaatan yang kita lakukan, maka semakin besar pula potensi kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di antara cara agar kita semua mudah melakukan ketaatan kepada Allah ialah dengan cara sering muhasabatun nafsi, sering introspeksi dalam diri kita. Selanjutnya ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, perkara yang terakhir yang mana akan didapatkan bagi orang-orang yang mau bermuhasabatun nafsi ialah kemudahan hisab yaumul ma'ad, kemudahan hisab ketika di hari akhirat. Jadi kalau kita sering bermuhasabah diri kita ketika lagi ada di dunia, akan mudah nanti hisab kita ketika kita semua di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sebaliknya, kalau orang kita nggak mau yang namanya muhasabatun nafsi, nggak mau introspeksi diri kita, maka kita semua nantinya akan susah ketika dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Umar pernah mengatakan ila ba'di ummali. Jadi Umar itu pernah menulis suatu surat yang diberikan kepada para pekerjanya. Fakana fi akhir kitabihi, dan di akhir tulisannya itu beliau mengatakan hasib nafsaka fir rakhai qabla hisabi syiddah. Jadi hitunglah, introspeksilah diri kalian itu fir rakha, dalam masa rakha itu apa? Rakha itu ya masa nggak sempit apa nggak sempit itu? Masa luang. Maksudnya masa luang ini apa? Maksudnya ialah ketika kita di dunia. Jadi hisablah kalian semua, hasib nafsaka, hisablah, introspeksilah diri kalian firrakhai, ketika dalam masa ruang, yaitu dalam ketika kita di dunia. Gampang atau tidak sekarang? Gampang ya Allah. Tadi masalahkan dosa, astagfirullah. Gampang atau tidak? Gampang. Tetapi kalau hisabnya Allah di akhirat, wow, kita nggak tahu bagaimana hisabnya Allah. Bisa jadi kita duluan masuk ke nerakanya dulu, yang di ini dulu, susah. Tetapi kalau hisab kita di dunia itu gampang. Tinggal kita memikirkan dosa-dosa kita minta ampun kepada Allah, itu gampang. Maka selanjutnya qabla hisab syiddah, sebelum datang hisab yang susah, yaitu hisab itu di mana? Di akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa inna man hasaba nafsahu fir rakha, karena sesungguhnya orang-orang yang menghisab dirinya, mengintrospeksi dirinya ketika di waktu luang, yaitu ketika di dunia. Selanjutnya beliau mengatakan qabla hisabi syiddah ada marji'uhu ila ridha wal ghibthah.
maka dia ketika kembali kepada Allah dalam keadaan mendapatkan ridho. Jadi orang-orang tadi sudah menghisab dirinya ketika di dunia, maka akan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi sebaliknya, barang siapa yang tidak mau menghisab dirinya, ada marjuhu ilan nadamati wal khusarah, maka dia akan kembali kepada Allah dalam keadaan nadamah, merugi, dalam keadaan menyesal, wal khusarah, dan dalam keadaan merugi. Kenapa dulu kok saya enggak menghisab diri saya dulu ketika di dunia? Maka fatadzakkar ma tu'ad bihi likai tantahi amma yanhi anhu. Maka hendaklah kalian semua mengingat ma tu'adu bihi, apa yang diberikan nasihat kepada kalian. Kenapa? Likai tantahi amma yanha anhu, agar kalian semua selesai habis dari apa-apa yang telah Allah larang. Jadi kita semua kita semua suruh ingat kepada Allah, suruh ingat dengan bermuhasabatu nafsi. Kenapa? Agar kita semua bisa mandek, bisa selesai dari apa-apa yang Allah larang. Ini diantara perkataan siapa? Umar kepada para pekerjanya. Begitu pula Hasan Basri, Hasan ibn Hasan juga mengatakan, Al-Hasan ibn Hasan mengatakan, fa idza 'alima al-'abdu annahu khuliqa wahdah. Jadi apabila seorang hamba itu tahu bahwasanya dia itu diciptakan sendiri, wa yamutu wahdahu, dan dia akan mati dalam keadaan sendiri, wa yuhasabu wahdahu, dan dia akan dihisab sendiri, wa ma qadarallahu lahu minadz dzunubi wal khotoya la yahmiluhu anhu ghairuhu yakunu hadaran. Kalaulah mereka semua tahu bahwasanya Allah telah memastikan dosa-dosa itu tidak akan ditanggung oleh orang lain kecuali yang nanggung dirinya, pastilah dia akan berhati-hati. Lagi dan lagi itu kalau ingat, lagi dan lagi kalau itu dia hatinya muhasabah. Tetapi kalau dia nggak muhasabah, maka otomatis mereka semua akan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada satu lagi perkataan dari Hasan Basri rahimahullahu taala, beliau mengatakan, al-mu'minuna qawwamun 'ala nafsihi. Sesungguhnya seorang mukmin itu adalah pengendali dari dirinya. Yuhasibu nafsahu lillahi azza wa jalla, dan dia akan mengintrospeksi dirinya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa inna ma khafal hisabu yaumal qiyamah ala qaumin hasabu anfusahum fid dunya. Sesungguhnya akan ringan hisabnya ketika di akhirat. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang mau menghisab dirinya ketika di dunia. Wa inna ma syaqqal hisabu yaumal qiyamah, dan sesungguhnya akan berat hisabnya pada hari kiamat. Bagi siapa? Akhadhu hadzal amra min ghairi muhasabah, mengambil perkara ini dalam keadaan tidak mau melaksanakan muhasabah. Nah, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, dari perkataan salaf ini, dari perkataan athar-athar ini, kita semua sudah tahu bahwasannya memang bermuhasabatu diri, introspeksi diri kita ini akan memberikan manfaat kepada kita semua. Maka ikhwatal iman yang dirahmati Allah Jalla wa Ala, kita meminta dan berdoa kepada Allah Jalla wa Ala, semoga Allah jadikan kita semua di antara hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang Allah mudahkan di dalam diri kita untuk selalu muhasabatu nafsi, untuk selalu introspeksi diri, sehingga dengan kita muhasabatu nafsi, kita semua akan mudah melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketaatan ini nantinya akan memberikan kemudahan kita semua untuk menuju surganya Allah dan mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yumkin hadza minni, saya cukupkan sampai sini. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.